Ustadz, izin saya mau nanya dan bercerita sedikit. Di November tahun lalu, kurang lebih 1 tahun, saya merasa sampai saat ini selalu diuji dari entah bisnis saya yang gagal, dari pekerjaan, hubungan cinta maupun ekonomi dan keluarga. Sampai saat ini saya selalu merasa selalu diuji. Nah, dan saya selalu bertanya apakah ini ujian ataukah karena dosa-dosa saya di masa lalu. Sehingga saya kadang ya di depan keluarga jujur saya tidak pernah cerita, apalagi ke mama atau adik saya, karena saya tulang punggung keluarga, Ustadz. Jadi saya ingin di depan keluarga saya baik-baik aja tanpa ada masalah. Tetapi kadang kalau sedang sendiri atau merenung sendiri itu kadang bertanya-tanya sampai kapan saya diuji, Ustadz. Dan gimana cara saya untuk menguatkan diri saya, Ustadz? Gitu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dika, semua orang itu punya kunci dalam setiap masalahnya. Tugas kita adalah ketika kita lagi punya masalah besar, menemukan kunci-kunci yang memungkinkan kita temukan. Karena kuncinya banyak, tapi nggak semuanya bisa kita temukan. Setiap orang menemukan dengan kunci yang berbeda. Di antara kunci untuk membuka jalan keluar itu adalah ibu. Tadi Mas Dika cerita ada ibu kan? Coba Mas Dika, mungkin udah dilakukan ya. Coba datang cium tangan ibu, minta doa dari ibu, minta maaf kepada ibu. Satu, itu kunci. Kedua, guru. Saya pernah punya masalah, berat banget masalahnya. Karena saya nggak punya ibu, akhirnya saya datang kepada ibu mertua. Kemudian setelah saya minta doa dari ibu mertua, saya pulang ke Aceh, temui guru yang ngajarin saya ngaji. Kemudian saya bilang kepada beliau, saya pengen mengumrohkan Ustadz. Saya umrohkan beliau dengan istrinya. Setelah selesai beliau umroh, masalah saya itu secara sangat ajaib satu persatu Allah berikan jalan keluar yang saya sendiri nggak ngerti jalan keluarnya. Dibukakan sama Allah. Mungkin doa ibu, doa guru, bahkan di tanah suci itu ajaib tuh. Ibu, ayah, ibu dan ayah ini satu paket ya. Ibu, ayah, guru. Kemudian kalau punya pasangan, doa pasangan. Itu ajaib loh. Laki-laki, ketika kalian sukses di luar rumah, jangan berpikir kesuksesan itu karena kehebatan kalian. Sangat mungkin kesuksesan kalian adalah karena doa istri kalian di rumah secara diam-diam. Jadi bukan karena laki-laki hebat aja dia sukses sehingga dia bangga diri, aku adalah suami yang hebat, aku bisa memberikan nafkah terbaik, istri aku berikan belanja 1 bulan itu 50 juta misalnya. Amin ya. Bukan karena dia hebat, karena istrinya selalu mendoakan dia. Di pagi hari dia berangkat, istrinya duha. Sore hari dia pulang, malam harinya istrinya tahajud. Laki-laki kan kadang-kadang ibadahnya ya pas-pasan ya. Perempuan yang ibadahnya kenceng gitu. Sehingga perempuan membantu suaminya dengan doanya. Atau seorang istri minta doa suami. Karena suami itu lisannya gak ada hijab dengan Allah. Sehingga kalau suami itu bertutur, maka ucapannya itu langsung didengar dan diijabah oleh Allah. Kalau laki-laki meminta doa istri, karena emang istri itu lebih ahli ibadah daripada suami. Kalau istri meminta doa suami, karena emang lisannya laki-laki itu gak ada hijab di hadapan Allah. Itu yang ketiga, kunci. Kalau kalian belum punya, gak apa-apa. Kan masih ada ibu, masih ada ayah, masih ada guru. Terutama guru yang ngajar ngaji. Yang keempat, salah satu kunci yang ajaib yang saya pernah dapetin keajaiban adalah berdoa di tempat terbaik, yaitu Ka'bah dan Raudhah. Kalau kalian bisa nabung sebelum kalian ke Seoul, sebelum kalian ke Singapura nonton Coldplay di sana, sebelum kalian ke Australia, ke Kapadokia, walaupun itu your dreams, it's my dream. Sebelum kalian keliling dunia, kalau kalian punya tabungan, kalian mending bela-belain ke tanah suci deh. Umroh. Pas-pasan Ustadz, nggak apa-apa yang agak umroh yang hemat-hemat aja. Kan anak muda mah nggak apa-apa kan pakai umroh yang nggak terlalu dekat dengan masjid, banyak jalan kaki, sehingga kalau jauh hotelnya biasanya di masjidnya lebih betah. Kalau hotelnya dekat pasti bolak-balik. Kalau hotelnya dekat pasti mau buang air kecil ke hotel tuh. Udah ke hotel susah baliknya. Kalau hotelnya jauh buang air kecilnya pasti di masjid. Udah di masjid balik lagi ke dalam masjid. Jadi kayak
Saya ngerasain ketika hotel saya jauh, malah saya betah banget itikaf. Ketika saya hotelnya dekat, saya betah banget itikaf di kamar. Jadi kayak memang nggak apa-apa dengan kalau kemampuan umroh kalian itu yang murah, yang pesawatnya mungkin transit, yang penting bukan umroh yang dibohongin ya, travelnya benar, secara track recordnya bagus gitu. Cuman emang paket murah, nggak apa-apa. Kenapa? Kalian bela-belain ke tanah suci, kalian akan menemukan sebuah kunci yang membuka semua kebaikan hidup kalian. Kalau kalian ke negara lain, kalian akan bersenang-senang. Tapi nggak membuka apapun, hanya akan bersenang-senang, rehat sebentar, having fun, pulang masalah lagi. Sedangkan kalau kalian pergi ke tanah suci, di depan Ka'bah kalian menangis, di Raudhah kalian menangis, di Multazam kalian menangis, di atas bukit Sofa kalian menangis, itu kebuka semua keajaiban yang kalian butuhkan dalam hidup. Jadi kalau kalian bisa nabung, menabunglah untuk umroh.